Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Suruni Ratnasari. NIM saya 1872150155152, semester 4 dari program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Ibu Ayu Nurul Amalia, Eskom MPD. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu diberikan data hasil penelitian sebagai berikut. Tertera X, Y. Keterangan X yaitu tingkat pendidikan, yaitu kesadaran belajar. Nah, pertanyaannya itu yang pertama, cari persamaan regresi Y atas X, yaitu rumusnya Y sama dengan A ditambah BX. Lalu yang B, lakukan pengujian linearitas regresi Y atas X, signifikansi regresi Y atas X. Buat tabel ANOVA apakah regresi linear dan signifikan pada 0,05. Lalu yang terakhir, hitung koefisien korelasi dan uji signifikansinya dan determinasi antara Y atas X. Nah, lalu keterangan variabel atau Y yang kosong diberi nilai 9 ditambah dengan nomor absen kelas. Jadi yang Y di atas ini kan ada yang angka 9. Nah, angka 9 ini ditambah dengan nomor absen. Nomor absen saya kan 14, jadi 9 tambah 14 yaitu 23. Lalu di sini tertera tabel 1 sampai 10, X23, X2 nya 529, Y nya 4, Y2 nya 16, lalu X dikali Y itu 92, dan seterusnya. Yang pertama ada persamaan regresi Y atas X. Persamaan regresi sederhana atau dengan rumus Y sama dengan A ditambah BX. Keterangannya Y yaitu variabel kriterium, lalu X itu variabel prediktor, A itu variabel konstan, B koefisien, arah regresi linear, di mana harga A dan B sebagai berikut. P4, bentuk persamaan regresi tersebut sering dibaca sebagai regresi X atas Y. Di sini rumus Y sama dengan A ditambah BX, lalu yang B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat, yaitu sama dengan 689. 689 itu XY yang di atas ini, 689 ini yang paling bawah, lalu dibagi 1949 sigma X kuadrat dengan hasil 0,353514. Lalu sigma XY sama dengan sigma XY dikurangin sigma X dalam kurung sigma Y dibagi 10 sama dengan 689 dikurangin 119 dalam kurung 67 dibagi 10 sama dengan 689 dikurangin 7973 dengan hasil 689 dikurangin 797,3, maka hasilnya minus 108,3. Lalu yang berikutnya ada sigma X kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dikurangin sigma X tutup kurung kuadrat dibagi N. Nah, sigma X kuadrat itu di atas yaitu 1949 dikurangin sigma X dalam kurung kuadrat itu 1949 kuadrat dibagi N. N nya itu 10. 1949 dikurangin 1949 kuadrat itu 3798601 dibagi 10. Maka hasilnya 1949 dikurangin 3798601 sama dengan minus
377.911,1. Yang selanjutnya Y yaitu 67 dibagi 10 sama dengan 6,7, X 119 dibagi 10 sama dengan 11,9. Di sini rumus A sama dengan Y min BX, yaitu Y-nya itu tadi 6,7, lalu dikurangin BX itu 0,353514, tutup kurung dalam kurung 11,9 sama dengan 6,7 dikurangin 4,2068166, yaitu hasilnya 2,4931834. Y sama dengan A plus BX sama dengan 2,4931834 ditambah min 377.911,1, yaitu hasilnya minus 377.908,606816. Lalu yang selanjutnya saya akan menghitung uji linearitas regresi Y atas X. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menghitung jumlah kuadrat atau JK berapa variansi. Yang pertama JKT, yaitu rumusnya sigma Y kuadrat sama dengan 505. Ini menurut tabel yang di atas tadi 505. Lalu JKA sama dengan sigma Y tutup kurung kuadrat dibagi N sama dengan dalam kurung 67 tutup kurung kuadrat dibagi 10, maka hasilnya 448,9. Lalu JK dalam kurung B garis miring A tutup kurung sama dengan B sigma XY sama dengan 0,353514 tutup kurung lalu minus 108,3, maka hasilnya minus 107946486. Yang selanjutnya rumus JKS. JKS sama dengan JKT dikurangin JKA dikurangin JKB minus A sama dengan JKT itu tadi 505, lalu JKA itu tadi 448,9, lalu JKB min A itu minus 107946486, maka hasilnya 164,046486. Nah, di sini tertera tabel JKG. Tabel yang di atas. Lalu ada K sama dengan 4. JKG sama dengan 4 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikurangin 11 kuadrat dibagi 2. Tutup kurung ditambah 6 kuadrat ditambah 10 kuadrat dikurangin 16 kuadrat dibagi 2. Maka hasilnya dalam kurung 16 ditambah 49 dikurangin 60,5 tutup kurung ditambah 36 ditambah 100 dikurangin 128, maka hasilnya 4,5 tambah 8 yaitu 12,5. Maka JKTC sama dengan JKS dikurangin JKG sama dengan 164,046486 dikurangin 12,5, maka JKTC yaitu 151546486. Lalu yang selanjutnya menentukan derajat bebas atau DB beberapa variansi. DBT sama dengan N, N-nya itu tadi ada 10. Lalu DBA sama dengan 1, DB B garing A sama dengan 1, DBS sama dengan N dikurangin 2. N itu 10, lalu dikurangin 2 sama dengan 8. DBG sama dengan N dikurangin K, N itu 10, K itu 4. 10 kurangin 4 sama dengan 6. Lalu DBTC sama dengan K dikurangin 2, K itu 6 dikurangin 2, maka hasilnya 4. Lalu yang selanjutnya menghitung rata-rata jumlah kuadrat RJK.
RJKA sama dengan JKA dibagi DB dalam kurung A sama dengan 448,9 dibagi 1 sama dengan 448,9. Yang selanjutnya RJK dalam kurung B garing A sama dengan JK B garing A dibagi DB dalam kurung B dibagi A sama dengan minus 107,946486 dibagi 1, maka hasil RJK B garing A sama dengan minus 107,946486. Lalu yang selanjutnya RJKS dengan rumus JKS dibagi DBS. JKS itu dengan nominal 164,046486 dibagi DBS itu tadi 8, maka hasilnya 20,50581075. Yang selanjutnya RJKG dengan rumus JKG dibagi DBG. JKG itu 12,5, lalu DBG itu 6, maka hasilnya 2,00833. Yang terakhir ada RJKTC dengan rumus JKTC dibagi DBTC. JKTC dengan nominal 151,546486 dibagi DBTC itu 4, maka hasilnya 37,886615. Yang E, menghitung F hitung. Nah, uji linearitas regresi Y atas X sama dengan HO sama dengan Y sama dengan alfa plus regresi linear, lalu H1 Y sama dengan atau alfa ditambah regresi tidak linear. F hitung TC yaitu rumusnya RJK TC dibagi RJKG. RJK-TC itu tadi 37,88661215 dibagi RJKG dengan nominal 2,00833, maka hasilnya 35,87829115. Lalu F tabel alfa sama dengan 0,05 dan alfa sama dengan 0,01. Untuk menentukan F tabel yaitu 0,05 dibagi 2 bagi 3 yaitu sama dengan 9,55, dan F tabel 0,01 banding 2 dibagi 3 sama dengan 30,81. Nah, bandingkan F hitung lebih kecil dari F tabel. Hal ini berarti HO diterima. Dengan demikian persamaan regresi Y atas X berbentuk garis linear. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.